itu bumi berduka. Duka bumi dalam Hosea 4 ayat 1-3. Dalam Hosea 4 ayat 1-3, Nabi Hosea memperingatkan bangsa Israel atas dosa-dosa mereka yang melibatkan pelanggaran moral dan spiritual, seperti sumpah palsu, dusta, pembunuhan, pencurian, dan persinahan. Melissa Tubbs Loya menyajikan pembacaan alternatif terhadap teks ini, yaitu melihat peran bumi sebagai agen aktif yang berduka dan menjadi medium penghakiman Tuhan atas dosa-dosa Israel. Selanjutnya kita masuk pada poin yang pertama, yaitu peran bumi dalam tujuan Yahweh. Bumi atau Eretz memainkan peran sentral dalam Hosea 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Dalam teks ini, bumi disebutkan pada setiap tahapan gugatan Yahweh. Dalam panggilan terhadap penduduk negeri ayatnya yang ke-1, dakwaan atas tidak adanya pengetahuan tentang Tuhan di negeri ayatnya yang ke-1, dan kesimpulan bahwa bumi berduka dalam ayatnya yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa Hosea tidak hanya memandang manusia sebagai subjek dari peringatan tersebut, tetapi juga menyoroti bumi sebagai korban dari dosa-dosa manusia. Dalam Hosea 4 ayatnya yang ketiga, bumi digambarkan sebagai agen aktif yang merespons kejahatan Israel dengan meratap, yang memicu kehancuran sistematis terhadap seluruh ciptaan, termasuk binatang di padang, burung di udara, dan ikan di laut. Dengan demikian, bumi bertindak sesuai dengan tatanan moral ciptaan yang diatur oleh Yahweh sejak awal. Pembahasan yang kedua itu dampak duka bumi. Hosea 4 ayat 3 menggambarkan kehancuran kosmik sebagai akibat dari dosa manusia. Tindakan bumi dimulai dengan haratapan yang tidak hanya bermakna duka cita, tetapi juga dapat merujuk pada pengeringan atau hilangnya kesuburan tanah. Kekeringan ini menyebabkan makhluk hidup termasuk manusia merana, dan akhirnya merujuk pada kehancuran total yang digambarkan sebagai penyapuan. Daftar makhluk yang terkena dampak binatang di padang, burung di udara, dan ikan di laut mencerminkan kehancuran menyeluruh yang mencakup seluruh ciptaan. Urutan ini membalikan kisah penciptaan dalam Kejadian 1, di mana ciptaan dimulai dari laut hingga manusia. Pembalikan ini mengidentifikasikan penghancuran ciptaan dan kembalinya bumi di kondisi kacau sebelum penciptaan. Baiklah, kita masuk pada bagian yang ketiga, mengapa bumi berduka. Duka cita bumi bukanlah tindakan yang sembarangan, melainkan respons terhadap pelanggaran tatanan moral oleh manusia. Hubungan antara kejahatan manusia dan duka ditegaskan oleh frasa penghubung yang terdapat dalam Hosea 4 ayat 3 yang menunjukkan bahwa kejahatan Israel memiliki dampak langsung pada kehancuran ciptaan. Bumi diciptakan untuk berfungsi sesuai dengan tatanan ilahi, tetapi dosa Israel telah mengacaukan tatanan ini. Kekacauan moral mereka, seperti menyembah Baal sebagai dewa kesuburan, telah menyebabkan bumi tidak lagi mampu menopang kehidupan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, hubungan antara manusia dan bumi dalam Hosea 4 ayat 1-3 bersifat simbiosis. Pelanggaran manusia menyebabkan reaksi destruktif dari bumi. Kesimpulannya, Hosea 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga dari perspektif ekoteologi menyoroti peran bumi sebagai agen aktif dalam drama moral antara Yahweh, Israel, dan ciptaan. Duka bumi menurut Loya adalah manifestasi dari pelanggaran tatanan moral oleh Israel yang berujung pada kehancuran kosmik. Penafsiran ini mengingatkan kita akan tanggung jawab manusia terhadap ciptaan dan pentingnya menjaga hubungan moral dengan Tuhan, sesama, dan alam.